Dia bilang, saya mau dikembalikan. Kembalikan. Mau dikembalikan. Barangnya Kak. Tunggu. Kak, akan ada susuk. Iya. Jadi Sempat menjadi langganan para selebriti ibu kota, sebuah salon kecantikan di kawasan Pasar Minggu Jakarta Selatan, kini nasibnya tak ayal hanya sebuah tempat kosong dan terbengkalai yang pasti disinyalir terdapat cerita mistis dan mencekam bagi siapapun yang berada di area tersebut. Ya angker lah, ada beberapa wilayah juga di belakang-belakang rumah ini yang termasuk angker. Dibiarkan kosong 15 tahun lamanya. Tepatnya di tahun 2008, salon yang kami rahasiakan namanya ini juga berfungsi sebagai restoran di mana memiliki 2 lantai. Kalau ini berdirinya 92-an deh. Tutupnya tahun 2008. Akan tetapi, seolah terdapat alasan lain mengapa tempat ini dibiarkan kosong dan terbengkalai. Sebab, semasa aktifnya tempat ini, keanehan dan kejanggalan yang berhubungan dengan hal gaib kerap dirasakan oleh para pekerja. Masih aktif juga udah angker. Udah pernah kesurupan. Peristiwa kecelakaan lalu lintas seakan sudah tak asing lagi terjadi di jalan depan salon, baik pengendara motor, pejalan kaki hingga pengemudi roda 4. Ya kalau di sana motor sama busway, kadang-kadang mobil. Ada mobil atau motor, kecelakaan. Lantas, apakah penelusuran kami malam ini mampu menguak alasan lain mengapa salon yang menjadi kegemaran para selebriti ibu kota ini dibiarkan kosong dan terbengkalai? Serta benarkah alasan kerap terjadinya kecelakaan hingga merenggut nyawa di depan salon berkaitan dengan sosok astral yang menghuni area ini? Tak memerlukan waktu yang lama, kami pun segera memasuki area salon guna menguak lebih dalam misteri yang ada. Sebenarnya karena ini lokasinya kan di pinggir jalan ya Kak. Jadi aku mikirnya kayak, oh mungkin gak terlalu serem. Tapi begitu masuk pagar, jadi kayak udaranya antara kamu di luar kayak seger gitu. Nah pas masuk ke tempat ini tuh berasanya kayak badan aku lebih hangat. Jadi menariknya adalah sebelum nanti kita akan ngebawa penonton untuk masuk dan cari tahu tentang tempat ini, di luar itu memang benar kalau tadi kakak bilang sering terjadi kecelakaan sampai memakan banyak korban. Betul. Entah itu yang sampai meninggal atau dengan keadaan luka yang serius, atau emang sampai menyebabkan yaitu ke arah yang negatif. Karena di sini tersebarnya banyak makhluk, bisa dikatakan makhluk jalanan, sosok-sosok jalanan yang sengaja untuk Singgah maksud kamu? bukan, malah ini kayak dia menempati, jadi ada makhluk gaib yang menempati itu di wilayah kawasan jalanan. Jadi emang makhluk itu adalah bisa mencelakai manusia di saat dia mungkin lagi bawa mobil ataupun lagi apa. Berarti memang makhluk-makhluk itu sengaja untuk mencari tumbal dan menetap di sini? Jadi atau gimana? untuk tumbal itu kita masih belum bisa memastikan apakah dia minta tumbal atau tidaknya. Tapi kebanyakan adalah di saat manusia itu sedang kosong. Misalkan kondisi kita lagi capek banget, itu kadang ada yang suka lewat dan kita kaget dan tiba-tiba kecelakaan. menyebabkan kecelakaan Betul ya. banget. Dan mungkin bisa aku tambahin sedikit, kalau mungkin teman-teman biasa dengar kalau sosok perempuan itu biasa ada di pohon, sosok terbungkus biasanya ada di pohon pisang. Betul. Kali ini kenapa tadi kita sebut dengan sebutan makhluk jalanan? Iya. Karena dia tidak mau mempunyai rumah dan dia lebih memilih untuk menguasai daerah sekitar untuk menyebabkan kayak yang tadi dibilang tiba-tiba ada yang lewat atau menutup mata. Tapi sebenarnya makhluk-makhluk di luar itu tidak ada hubungannya nih Kak sama ruangan yang akan kita masuki. Oke, jadi kita nggak tahu nih ya apa yang ada di dalam, kita harus masuk nih ya. Betul, Iya. betul. Gimana kalau sekarang kita masuk karena aku penasaran. Oke. Iya. Yuk. Yuk. Masuknya lewat sini. Ini kacanya kosong loh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Udah disambut sama sosok perempuan. Seketika sesuatu menarik perhatian Frisly dan Den Ananda untuk lebih masuk ke bagian dalam bangunan ini. Gimana tadi kamu lihat? Di arah sini, tadi dia masuk ke arah sini Iya. nih. Maksud kamu dia jalan? Tiba-tiba nongol, terus hilang. Tapi sosok perempuan itu, kalau digambarkan sosoknya, dia bukan sosok yang cantik. Tidak cantik, Maaf, serem nggak? Sangat-sangat jelek dengan Iya. muka yang penuh dengan bisa kita bilang lubang. Rambutnya itu kayak acak-acakan sekali.
Tidak lurus panjang, tapi ini malah mekar membesar. Kenapa? Kamu lihat apa? Iya itu Pak. Sosok wanita itu di belakang visi, ada di dalam sini. Dia tadi sempat Kayak begini. Kak Sarah mungkin ada sini sebentar. tapi emang dia makhluk yang emang wujudnya aslinya seperti itu. Apa, Fris? Tapi sosok ini sih Kamu megang apa? dia sempat ngebahas soal makhluk yang di depan itu visi. Oke. Dia tidak suka makhluk yang bukan di sini kamu bahas, kata dia gitu. Barusan ada yang lewat. ya? Ada yang apa, Fris? Ada yang lewat. Tapi Oke. kayak apa ya visi ya? Kayak, nah ini menarik nih. Kita mulai masuk Ada di tangga, Fris. Coba lihat. Iya. Kita ke arah sini kali ya. Sebetulnya kaca itu bisa menjadikan penghubung alam lain ke alam manusia. Jadi saya mendapatkan soal sedikit vision, mungkin visi ya. Jadi dulunya itu kayak ada suatu gamelan atau apa gitu ya, ada di sini. Cuma saya masih belum dapat nih visi. Berarti kakak dapat gambaran Iya, sedikit sedikit. tentang hal itu. Coba kita kesini deh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kak Sarah. Yuk. Hati-hati. Emang boleh dipegang ya? Aku kok agak nggak mau ini ya. Maksudnya aku permisi, nggak mau ganggu ya. Itu jari apa? Jadi itu bekas Allah. Frisly, boleh nggak kamu kesini? Ini perasaan aku atau udaranya beda ya di sini? Memang Kenapa? tiba-tiba kayak mereka mungkin marah. Penyebutan gamelan. Ada hubungannya dengan hal itu. Maksudnya kenapa? Berarti emang gamelannya itu ada sesuatu di balik gamelan itu? Betul, tapi jujur aku juga belum dapat seperti apa jelas Ananda. gambarannya. Dapat? Ada satu gamelan ataupun apa, tapi pusatnya itu nggak di sini, melainkan ada di samping bangunan ini. Berarti itu nanti aku mencoba untuk melihat. Ya. Tapi menariknya, Kak, coba deh, aku penasaran sih, ini perasaan aku doang, kan aku kan nggak bisa melihat ya. Mungkin boleh nggak kalian pindah ke sini, ini emang udaranya yang beda banget atau gimana ya? Tapi di sini lebih tenang tapi kok agak serem juga ya? Assalamualaikum, memang Tapi bikin boleh di center tuh kak. Ini daerah atas. boleh nggak agak jalan? Visi, itu. Kananda. Tim. Sini. Aduh, ada yang ngejar lu. Oh, cuma dia. Pelan-pelan. Itu mind blowing, kayak bener-bener kejadiannya cepet banget Kak. Tiba-tiba si Kak Den itu langsung lari ke atas. Dia kayak ngeliat sesuatu, dan yang aku takut itu aku takut dia jatuh karena dia tuh kayak lagi ngobrol sama seseorang tapi jadi kayak berantem, ngerti nggak? Kananda lagi komunikasi. Terus Kananda, atau kita cari jalan ya? Kita cari jalan kali ya. Jadi ada yang bisa. Jadi gini visi, Iya, yang bisa nembus ke depan, ke atas gak kak? nggak ada. Gak ada. Yaudah berarti Kananda turun kak. Turun aja Kak. Jadi mukanya itu sangat cantik visi, Oke. sangat cantik sekali. Dia bilang, saya mau dikembalikan. Mau dikembalikan. Barangnya Kamu Kak. tunggu. Kak, Kananda susuk. Iya. Jadi pada saat itu ada tamu yang datang ke sini menggunakan susuk. Tiba-tiba itu susuk itu mungkin kalau pengalaman saya adalah susuk itu sudah jangan naik Fris, visi, jangan naik deh visi, Fris, kamu jangan nanti naik. aku takut kamu jatuh. Jadi deh, Fris. Sini. susuk itu Yaudah kakak, biar pelan-pelan jelasin di bawah dulu Kananda biar aman. Coba kita mundur pelan-pelan ya. Hati-hati Kak. Kita mundur ke sana ya, Kak Sarah. Sini. Iya. Sebentar, pelan-pelan. Aduh, aku takut dia loncat ke gue aja sebenarnya. Kakak nggak apa-apa. apa? Ayo, pelan-pelan. Sini. Ayo. Ada apa lagi Kak? Ada yang nengok lagi di balik itu.
Itu anak bolong semua kenapa sih Kak? Bangun. Jadi gini, Hancur banget. Boleh masuk aja nggak sih di sini kayak udah nggak kondusif deh daripada ini. Aku takut Kananda ini sini Kak. Sebentar. Iya, aku mencoba tenang cuma takut dia ini aja. Pelan-pelan. jadi gini. Nggak, tarik nafas dulu Kak. Boleh tarik nafas dulu nggak? Pelan. Saya bantu jelaskan lagi. Oke. Tadi pada saat visi kamu sempat itu ya, hawanya udah beda banget ya. Iya. Itu di atas itu ada sosok. Di atas sini ada sosok wanita. Dengan sangat-sangat cantik sekali. Dengan pakaian gaun. Nah, habis itu saya sempat komunikasi. Sempat saya ajak komunikasi di atas. Dia bilang, Kak, aku tanya, asal kamu mana? Aku tanya gitu kan. Iya. Dia mengatakan, saya itu dulunya menempati salah satu susuk tamu yang pas itu datang ke sini. Bersinggah di sini. Iya, jadi ini kan salon dulu, salon kecantikan, sempat ada tamu yang datang ke sini menggunakan susuk. Pada saat itu, susuk itu emang udah waktunya. Susuk itu kan emang dia ada batas expirednya. Oke. Itu kelepas dan susuknya itu lepas, tapi yang mempunyai itu dia mengetahui letaknya di mana. Terus dia minta diambil. Dia minta ditempati di tempat yang lebih layak katanya. Dia nggak mau di sini. Tapi kan ini pasti udah hilang Kak. Maksudnya kita nggak mungkin mau nyari susuk di sini, siapa yang mau Iya, cari? jadi emang nanti makhluknya itu akan kita pindahi, nggak di sini sih. Oke. Mungkin kita sekalian cari tempat yang lebih kondusif kali ya, karena Iya. Ini maksudnya siapa yang mau mindahin? Dia nah. sama kamu. kita bakalan cari Kak Sarah, karena ini juga pertama kali ya Kak Iya. kita berurusan dengan hal yang berbau susuk. Iya. Apalagi memang salon kecantikan. Oh. Salon kecantikan. Oh. Salon kecantikan. Oh. Ada lemparan di samping ya? Ada sesuatu. Di samping. Penelusuran kami mendapat banyak gangguan suara. Ya pernah, nggak tahu itu musang, tahu itu apa, pokoknya ada suara bising gitu. Di samping sini, ayo Kak Sarah pelan-pelan. Hati-hati. Ayo. Ini sampai masih lengkap loh. Pelan-pelan dulu. Lim, astagfirullah. Aduh. Kami pun memutuskan untuk menelusuri lantai 2 guna menguak lebih dalam akan misteri bahkan gangguan yang kami dapati hingga Den Ananda. Ada yang lewat. Bener nggak? Ada yang lewat? Ayo, ayo. Chris, hati-hati. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aku sentrin. Ada sosok hitam. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Sosok hitam. Mana, Jadi dia sangat cepat sekali. Pada saat kita naik, dia langsung menuju ke sini. Ini. Oh, oke. Tempat. Itu apa, Fris? Kak, gamelan. Kak, sebentar. Ini apa Iya. yang pecah? Aku komunikasiin. Kamu Kak lihat Sarah, apa? tadi kita semua dengar suara pecahan. Beling ya. Ini banyak pecahan juga. Dan sumpah baru kali ini kita dapat satu lokasi yang masih berhubungan dengan lokasi lainnya. Lihat bangunan di belakang. Iya, makanya. Ini kenapa sih, Fris? Ini kayak tempat kosong juga deh kayaknya. Nah, tadi kakak Nanda sempat mention tentang gamelan. Aku dapat gambaran, kalau aku boleh tarik mundur, aku dapat gambaran di tahun Sorry. Enggak apa-apa, sumpah aku enggak apa-apa. Enggak, cuma mual doang. Sumpah enggak apa-apa. Jadi Enggak apa-apa. Kakak Jadi, boleh dekat sini, kamu sambil sini. Jadi biar aku kamu- sambil jelasin. Iya. Kamu sudah mulai gesekan sama Iya. alam itu. Tetap dijaga dulu kan Nanda. Kejadian di tahun 1960 dan ke atasnya, tempat ini, daerah sini ada balai, seperti balai yang memang diciptakan sengaja untuk menjadi balai seperti pertemuan, terus juga seni, sesuatu yang memang berkaitan dengan gamelan, musik-musik. Dan ini ada hubungannya sama sosok yang saat ini ada di samping aku. Sosok laki-laki. Dia ganggu nggak tapi, Chris? Laki-laki ini nggak ganggu sama sekali, memakai belangkon dengan pakaian full hitam. Dia yang main. Sangat bijak juga visinya. Iya. Saya lihat. Di sini memang sosoknya. Dia kali ini dia hanya melipat tangan. Dia melipat tangan seperti ini. Apa dia yang main gamelan maksud kamu ya? Kok dia Kayaknya pakai belangkon kayak seolah-olah jadinya aku kebayang waktu kamu kasih tahu tuh kayak orang yang emang lagi mainin gamelan yang ningrat gitu. Iya. Kayak gitu. kalau aku sih ngerasa ini emang sosok yang sudah dituakan ya kan Nanda. Betul banget.
sosok ini sangat positif dan tidak ada hubungannya tentang gangguan. Kenapa Kak? Ada Aman, kan pada Anda? saat visi menceritakan sosok itu, ada yang menengok di jendela balik Iya, jendela iya. itu. Coba kasihkan visi. Oke. Sosok laki-laki gamelan dengan usia menjelang 50 tahun, sangat bijaksana, positif, dan tidak ada hubungannya dari gangguan tempat ini. Tapi sosok itu adalah penjaga di mana sosok-sosok lain itu memang berada di belakang kita. Berarti beliau ini ceritanya yang di Segrani ya yang kamu ceritain? Betul Kak Sarah. Oke. Terus juga gamelan dengan semua alat-alat musik itu disimpan, memang ada ruangan khusus beserta dengan pusaka-pusaka keris yang sengaja dengan kelambu ditutupin. Dulu kan tempat gamelan dulu kan orang Jawa seneng gitu. Jadi tiap malam gitu kerawitan gitu. Aku juga baru tahu waktu naik ke atas ternyata di belakang bangunan ini ada bangunan lain dan tempat itu juga kosong. Dan saat ini aku kelihatan, maksudnya dapat visual yang sangat jelas. Tadi Kak Sarah masih bertabrakan dengan energi yang dari penghuni susuk. Ya. Dan juga sengaja kita tarik ke sini karena memang jujur Kak, tempat ini rame. Tak dapat dipungkiri, penuturan Frisly membenarkan mitos dan misteri lain yang kerap dirasakan warga sekitar. Termasuk suara-suara yang saya tadi bilang, ada suara gamelan, ada apa, macem-macem. Goib yang ada di sini itu sebenarnya pusatnya bukan di sini, melainkan di bangunan ini, bangunan sebelah kita ini. Berarti mereka berpindah ke sini maksud kamu? Iya. Jadi emang semenjak ini kosong sudah mulai dia datang ke sini ingin ingin mengganggu dan ingin ngasih tahu soal kisah-kisahnya dia juga. Kak itu kayak rumah kosong deh Kak emang Kak? Iya. Iya, itu emang dulunya tempat penyimpanan dan juga balai kesenian itu Kak Sarah. Oh yang ini? Daerah sini. Aku dapat gambaran secara jelas. Itu kenapa sosok yang belangkon ini mungkin juga mengajak kita untuk komunikasi dengan cara yang lebih baik. Tapi mereka ini ganggu nggak Fris? Maksud aku ganggu yang lain, orang-orang di sekitar sini, efeknya berbahaya nggak untuk orang lain? Kan ada yang, sorry ya, energi seperti ini kan ada yang positif dan negatif. Nah, mereka yang di sebelah sini tuh positif atau negatif? Jadi itu lebih banyak yang positif. Oke. Nah, yang negatifnya itu sebetulnya sudah ada lama sebelum bangunan ini ada. Iya. Yang menempati lahan ini. Jadi sosok yang mungkin kita bisa bilang sosok wanita yang sangat jelek sekali itu, dia emang sudah ada pada saat bangunan ini belum dibangun. Nah, pada saat ini dibangun semakin suka mengganggu dia. Kan Anda datang kan karena kamu bilang sosok jelek perempuan Hai. perempuan tadi. Aku nggak ada. Perempuan kan ada. Hei, Astagfirullahaladzim. Pelan-pelan. jangan mengganggu. Aku hanya ngasih tahu saja. Sosok kamu kayak gimana? Kamu diam situ. Kamu diam situ. Diam. Saya tidak ada Kakak lihat apa Kak? ingin Kak? ngasih apa-apa ke kamu. Ada sosok wanita yang tadi di bawah. Kak, sebentar. Maaf. Kakak lihat apa? Boleh berdiri nggak Kak? Kak. Kakak lihat apa Kak? Seolah tak senang akan apa yang dikatakan Den Ananda, gangguan yang serius pun harus kami rasakan. Oke, pemirsa, karena ini udah unconditional, jadi dia udah bleeding, dia berdarah tangannya. Tiba-tiba dia kayak ketarik. Nah, kata Kak Den tadi, emang si makhluk ini tuh nggak terima karena diomongin. Ya wajar sih, mungkin karena kan kita juga datang ke sini, mungkin dia merasa terusik kali ya. Jadi, ya itu, aku cuman kaget banget karena sampai kaca-kaca yang di belakang tadi bener-bener pecah, Kak, brak, dan sampai Kak Den tuh tangannya berdarah. Oke pemirsa, sekarang keadaannya udah mulai kondusif, jadi aku sebenarnya penasaran sama tadi Kananda, apa sih yang kamu lihat sebenarnya sampai tiba-tiba kamu kayak kepental ke belakang kena kaca, kamu ditarik atau Jadi kenapa? gini, pada saat visi menjelaskan tempat tinggal yang samping ini, Yang positif tadi ya. yang tadi itu, Yang itu. nah sosok yang di bawah itu naik ke atas. Dia sangat tidak suka, dia sebetulnya tidak suka
dengan mukanya yang sangat jelek itu kita ngomong jelek gitu. Iya. Karena gini, makhluk yang di bawah itu sangat ingin kayak makhluk yang di atas tadi Visi. Ya. Sosok cantik itu yang sosok cantik yang asalnya itu Dari susuk itu. Nah, di sebelah situ pada saat dia muncul tiba-tiba dia kayak menekan saya sesuatu, kayak menekan badan saya. Tiba-tiba saya sampai ke belakang. Kamu nggak ngelawan atau kamu mencoba? Saya mencoba untuk lawan. Jadi goib itu kan di saat dia kondisinya sudah mulai membenci kita banget, dia akan semakin kuat levelnya itu. Padahal level aslinya itu hanya bawah. Di saat dia sudah mulai membenci kita, dia mulai ada level segi naiknya itu. Nah, sosok itu masih ada di sebelah situ. Ya Bapak katakan dulu kok, biar pelan-pelan banyak pecahan kaca. Ada Kak. Sosok itu dia bilang, teman kamu itu juga sangat-sangat cantik, kata dia gitu. Saya ingin kayak teman-teman kamu juga. Teman-teman kamu itu kamu dan Visi. Dia ingin punya muka yang secantik kalian juga, dan dia ingin sama juga kayak wanita. Sosok perempuan yang tadi ya, dari Iya. tadi ikut kita. Yang mana? Di pohon itu. Sini. Sini. Meski perlahan mulai menguak misteri tempat ini, namun gangguan demi gangguan harus kami alami hingga terbilang cukup berbahaya. Lantas, apakah penelusuran kali ini mampu menguak alasan lain dari aura mistis yang menyelubungi tempat ini? Serta apakah fakta akan sejarah tempat ini memiliki keterikatan dengan terbengkalainya salon?